Ketulusan suami merawatku yang sakit hingga aku pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Langit Jakarta menjelang senja tampak seperti kanvas yang dicoret sembarangan oleh warna jingga dan kelabu. Di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti raksasa dari beton dan kaca, seorang pria berjas abu-abu keluar dari lobi sebuah gedung arsitektur ternama di kawasan Kuningan. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan telinganya dipenuhi dengan alunan musik klasik yang keluar dari earphone kecil di kedua telinganya. Dialah Aditya Mahendra, arsitek muda yang namanya sedang naik daun, dikenal dengan desain-desain minimalis nan elegan yang menyatu sempurna dengan alam. Sore itu, Aditya tidak tergesa-gesa seperti biasanya. Ia sengaja menolak undangan makan malam klien pentingnya demi satu hal yang lebih ia rindukan belakangan ini, berjalan kaki. Entah kenapa, sejak proyek terbesarnya tahun lalu rampung, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh penghargaan, proyek besar, atau bahkan pujian-pujian media. Ia merindukan sesuatu yang lebih manusiawi. Ia menyusuri trotoar Sudirman yang mulai ramai oleh karyawan pulang kerja. Pandangannya menerawang hingga sebuah toko buku kecil yang terjepit di antara dua bangunan megah menarik perhatiannya. Toko itu tampak kontras, tua, hangat, dan seolah melawan arus waktu. Pelangnya usang, catnya mengelupas, tapi ada sesuatu yang membuat langkah Aditya terhenti. Ia tersenyum kecil, lalu masuk. Dentang lonceng tua di atas pintu berbunyi lirih saat Aditya membuka pintu kaca toko buku tersebut. Aroma kertas tua dan kayu memenuhi udara, membawa nostalgia masa kecilnya di rumah nenek. Di dalamnya, rak-rak kayu menjulang, penuh buku dari berbagai genre. Tak ada musik, tak ada pendingin udara, hanya suara kipas tua dan ketenangan. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan duduk bersila di lantai, di antara dua rak tinggi, dengan buku tebal terbuka di pangkuannya. Ia mengenakan blus berwarna krem dan rok panjang bermotif bunga lembut. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya serius, namun lembut. Tak ada make-up mencolok, tak ada gawai di sekitarnya, hanya buku dan secangkir teh yang sudah mendingin di sebelahnya. Aditya tak tahu kenapa ia diam menatap lama, tapi pandangan itu mengendap dalam benaknya seperti cat minyak di atas kanvas. Perempuan itu menoleh, menyadari seseorang berdiri menatapnya. Ia sempat terkejut, tapi kemudian tersenyum ramah. "Maaf, apakah saya menghalangi jalan?" Aditya menggeleng cepat. Tidak sama sekali." Suara perempuan itu lembut, tak lebih keras dari bisikan, namun cukup untuk menembus kesibukan batin Aditya selama ini. "Ada yang bisa saya bantu, Kak?" tanya perempuan itu, kini berdiri dan menepuk-nepuk rok panjangnya dari debu. "Aku hanya mampir," jawab Aditya. Ia merasa bodoh karena tak tahu harus mengatakan apa. "Toko ini menarik." Perempuan itu tersenyum. "Kami tidak besar, tapi selalu terbuka untuk mereka yang mencari ketenangan." Kalimat itu, entah bagaimana, terasa seperti ditujukan khusus untuknya. "Aku Aditya," ucapnya sambil menyodorkan tangan. "Nisa," jawab perempuan itu sambil menjabat tangan Aditya. Hangat dan ringan. Mereka kemudian berbincang tentang buku, tentang kota, tentang kopi favorit dan musim hujan yang terlalu cepat datang tahun ini. Aditya merasa setiap kalimat yang keluar dari mulut Nisa seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia merasa dilihat, didengar, dan lebih dari itu, ia merasa dikenali. Sebelum ia pulang, Nisa merekomendasikan satu buku karya penulis Prancis yang menurutnya akan cocok untuk orang yang sedang mencari arah baru. Aditya menerimanya, membayarnya, lalu keluar dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu,
Saat membuka halaman pertama buku itu di apartemennya yang dingin, Aditya menyadari satu hal, sesuatu telah berubah. Bukan hanya karena buku itu, tapi karena ia bertemu seseorang yang mengingatkannya bahwa dunia bukan hanya soal proyek, target, dan pencapaian. Ada yang lebih penting, rasa. Dan dari pertemuan tak terduga itu, benih-benih cinta mulai tumbuh perlahan. Pelan, namun pasti. Jakarta menyambut pagi dengan hiruk-pikuk yang tak pernah benar-benar tidur. Di salah satu sudut kota, di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di lantai atas toko buku yang sama, dua pasang mata saling memandang dalam diam. Nisa menatap Aditya dari balik cangkir kopinya, dan Aditya balas menatapnya, seolah kata-kata tak lagi diperlukan. Sudah hampir 3 bulan sejak pertemuan pertama mereka. Sejak saat itu, Aditya selalu kembali ke toko buku itu setiap akhir pekan. Bukan untuk membeli buku, bukan juga untuk membaca, tapi untuk melihat Nisa. Mereka tak pernah menyebut kata pacaran, tak pernah menggandeng tangan di tempat umum, bahkan tak ada unggahan media sosial yang mengarah ke hubungan mereka. Semua dijalani dalam diam, dalam bayang-bayang kota yang terlalu ramai untuk memperhatikan dua hati yang saling jatuh cinta perlahan. Nisa selalu menjaga jarak, meski matanya tak pernah bisa menyembunyikan getarannya setiap kali Aditya datang. Ia menyadari siapa Aditya, seorang arsitek muda terkenal, punya reputasi, kehidupan mapan, dan jaringan luas. Sedangkan ia hanya seorang editor buku lepas yang tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibunya yang sakit-sakitan. Gajinya pas-pasan, pakaiannya sederhana, dan masa lalunya tidak seindah cerita roman. Suatu sore, mereka duduk di taman kota yang mulai sepi menjelang malam. Langit menguning, angin membawa aroma rumput dan dedaunan basah. Nisa menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam erat. "Kenapa kamu masih datang ke toko itu setiap minggu?" tanyanya pelan. Aditya menoleh padanya. "Karena kamu ada di sana." Nisa menghela napas, menggeleng pelan. "Kamu tahu kamu bisa dapat perempuan yang jauh lebih baik dariku, kan?" Aditya tersenyum, lalu meraih tangan Nisa. Hangat, tegas. "Aku bisa, Nisa. Tapi aku nggak mau." "Tapi aku bukan siapa-siapa, Aditya. Aku nggak cantik. Aku nggak kaya. Ibuku bahkan." "Berhenti," potong Aditya lembut. "Kamu nggak harus cantik atau kaya buat layak dicintai. Kamu itu lembut. Kamu punya hati yang tulus. Kamu lihat dunia dari sisi yang nggak semua orang bisa lihat. Itu cukup." Nisa tak bisa menahan air matanya. Ia ingin mempercayai kata-kata itu, tapi ketakutannya lebih besar dari keberaniannya. Ia pernah dikhianati. Ia pernah ditinggalkan karena dianggap tak cukup baik. Dan kini, ia takut semua ini hanya akan menjadi kenangan manis yang tak berakhir indah. Maka sejak itu, hubungan mereka berjalan diam-diam. Tak ada kabar pada sahabat. Tak ada foto di layar publik. Mereka saling mencintai, tapi juga saling menjaga jarak dari sorot mata dunia. Aditya tak mengeluh. Ia tahu, Nisa butuh waktu. Maka ia memilih untuk tetap ada. Menjadi bayangan yang selalu datang setiap akhir pekan. Menjadi suara yang membaca puisi pelan-pelan di antara rak buku. Menjadi orang yang diam-diam menaruh vitamin untuk ibunya di meja kasir toko. Namun dunia tak bisa selalu diam. Di balik ketenangan yang mereka ciptakan, mulai muncul celah-celah. Desas-desus di kantor Aditya tentang wanita misterius. Seorang klien perempuan yang terang-terangan menggoda. Dan bahkan ibu Nisa yang mulai bertanya siapa lelaki yang sering mengantar makanan dan membayar tagihan listrik diam-diam. Pada suatu malam, Nisa duduk sendirian di teras rumah. Ibunya sudah tertidur. Di tangannya, secari kertas lusuh, tulisan tangan dari Aditya. "Untukmu yang selalu merasa tak cukup, padahal untukku, kamulah segalanya. Andai kamu bisa melihat dirimu dari mataku,
kamu akan tahu. Aku jatuh cinta bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Aku akan tetap di sini, selama kamu belum menyuruhku pergi. Air mata Nisa jatuh tanpa bisa ditahan. Cinta ini tumbuh di tempat yang tenang, disirami ketulusan, tapi juga ditutupi ketakutan. Dan di sanalah mereka berada, dua jiwa yang saling mencinta, namun belum berani berdiri di bawah cahaya. Namun Aditya tahu, cinta yang dalam memang tak selalu dimulai dengan teriakan. Kadang, ia tumbuh dalam diam. Tapi ia berjanji, sekuat apapun badai, ia akan tetap bertahan. Karena bagi Aditya, Nisa bukan sekadar perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Nisa adalah rumah. Dan rumah selalu layak diperjuangkan. Pernikahan bukan soal kemewahan, tapi tentang keberanian untuk saling memilih, dan tetap tinggal meski dunia berubah. Langit pagi itu seakan memahami kegelisahan yang mengalir di dada Nisa. Mentari muncul perlahan dari balik awan tipis, menyapu hangat halaman rumah yang disapu bersih sejak fajar. Seorang tukang terpal sederhana sibuk memasang tenda kecil di halaman depan, sementara kursi-kursi pinjaman dari tetangga mulai disusun berjajar. Tak ada dekorasi mencolok, hanya anyaman janur dan bunga melati yang dirangkai tangan sendiri oleh ibu-ibu RT semalam. Semua serba sederhana, tapi terasa hidup. Di dalam kamar, Nisa duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih milik ibunya yang dijahit ulang agar pas di tubuh. Rambutnya disanggul rapi dan kerudung tipis tersemat lembut di kepalanya. Tak ada riasan tebal, hanya bedak tipis dan lipstik lembut warna mawar. Tapi pancaran bahagia dari wajahnya membuat siapapun yang melihatnya tahu, ini adalah hari paling penting dalam hidupnya. Ibu Nisa datang perlahan, dibantu kursi rodanya. Wajahnya pucat, tapi penuh cinta. "Kamu cantik sekali, Nak," bisiknya pelan, menggenggam tangan putrinya erat. "Maaf ibu nggak bisa kasih pesta seperti perempuan lain. Tapi ibu tahu, kamu menikah dengan laki-laki yang tepat." Nisa menunduk, air matanya nyaris tumpah. Ia mencium tangan ibunya lama sekali. Ibu sudah kasih semuanya, lebih dari cukup. Sementara itu, di seberang kota, Aditya sedang bersiap dengan bantuan sahabatnya, Raka. Rumah orang tua Aditya memang lebih besar dan tampak lebih mapan, tapi hari ini mereka tak menggelar pesta besar. Permintaan Aditya tegas. Ia ingin hari ini berjalan hangat dan intim, bukan untuk dilihat dunia, tapi untuk disyukuri. "Yakin gak mau sewa ballroom?" tanya Raka sambil merapikan kopiah di kepala Aditya. "Kamu bisa. Gak akan berat juga." Aditya tertawa kecil. "Buat apa? Aku nggak butuh bukti kemewahan. Aku cuma butuh sahnya dia jadi istriku." Dan ketika mobil sederhana itu berhenti di depan rumah Nisa, suasana langsung hening. Para tetangga berbaris di tepi jalan, menyambut kedatangan rombongan kecil keluarga Aditya. Tak ada musik orkestra, tak ada MC, hanya suara burung dan angin yang bermain di sela janur. Di dalam ruangan akad, suasana begitu hikmat. Penghulu membaca ijab kabul dengan tenang. Aditya menjawab dengan lantang dan tegas, disaksikan langsung oleh para saksi, orang tua, dan beberapa kerabat dekat. Tak butuh waktu lama sampai kata "sah" keluar dari mulut penghulu, diikuti dengan lantunan doa dan ucapan selamat. Nisa menutup wajahnya dengan telapak tangan, menahan tangis haru. Ia kini resmi menjadi istri Aditya. Lelaki yang dulu hanya ia kenal lewat senyum di toko buku, kini menjadi imamnya seumur hidup. Setelah akad, Nisa dan Aditya duduk berdampingan. Mereka menyuapi ibu masing-masing dengan nasi kuning dan potongan ayam goreng, sebagai simbol pengabdian dan rasa syukur. Tak ada kamera profesional, hanya kamera ponsel para tetangga dan adik-adik kecil yang sibuk mengambil foto diam-diam. Makan siang disiapkan di belakang rumah. Nasi uduk buatan Butini, ayam ungkep dari warung sebelah, dan sambal buatan sendiri oleh Nisa yang sempat begadang malam sebelumnya.
Aditya tak bisa berhenti tersenyum saat melihat bagaimana semua orang menikmati makanan itu. Ia bahkan memilih duduk lesehan bersama para tetangga, tidak canggung sedikit pun. Beberapa tamu dari kantor Aditya datang terlambat. Mereka terlihat heran, mungkin tak percaya bahwa pernikahan bos muda mereka digelar sesederhana ini. Tapi setelah berbincang sebentar, mereka justru tersentuh. Seorang arsitek muda, lulusan luar negeri, dengan proyek-proyek besar di berbagai kota, memilih menikah di halaman rumah kontrakan kecil dan menyambut tamu dengan tangan sendiri. Ia bukan sekadar hebat dalam membangun gedung, bisik salah satu tamu, tapi juga dalam membangun hidup. Sore harinya, ketika tamu mulai berkurang, Aditya dan Nisa duduk berdua di ruang tamu, masih mengenakan pakaian akad. Mereka diam, saling menatap, seolah dunia telah berubah namun mereka tetap di titik yang sama. Berdua. Maaf kalau semua ini nggak seperti yang kamu bayangkan, bisik Nisa. Aditya menggenggam tangannya. Ini lebih dari cukup, Nis. Ini nyata. Dan kamu membuat semuanya jadi berarti. Ketika malam datang dan semua lampu padam, mereka berbaring di kamar kecil itu. Tak ada kasur empuk atau pendingin ruangan. Hanya angin malam, suara jangkrik, dan detak jantung yang berpadu. Disinilah cinta mereka benar-benar dimulai. Tanpa pesta besar. Tanpa janji-janji manis. Hanya dua orang yang saling memilih dan berani memulai hidup baru dalam kesederhanaan. Nisa tak lagi merasa tak layak. Ia tahu kini, cinta sejati bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang bersedia tinggal dan mencintai dengan cara paling jujur. Malam itu, Nisa berbisik lirih sebelum memejamkan mata. Aku janji akan belajar menjadi istri yang baik untukmu. Dan Aditya menjawab dengan pelukan hangat. Aku nggak butuh istri sempurna. Aku hanya butuh kamu. Hari-hari setelah pernikahan mereka terasa seperti musim semi yang belum pernah datang sebelumnya ke hidup Nisa. Sejuk, hangat, dan dipenuhi harapan baru. Setiap pagi, Aditya mencium keningnya sebelum berangkat kerja, dan Nisa akan menyiapkan sarapan seadanya dengan cinta yang tak terucap. Mereka hidup di rumah kontrakan kecil itu sementara, sambil menabung perlahan demi rumah yang lebih layak. Tak mewah, tapi penuh tawa. Namun, musim itu ternyata menyimpan awan tipis yang tak mereka sadari sejak awal. Semua bermula dari hal-hal sepele. Suatu pagi, Nisa bangun lebih awal dari biasanya. Ia tersenyum melihat wajah Aditya yang masih terlelap, lalu bangkit untuk menyiapkan sarapan. Namun saat membuka lemari, ia mendadak bingung. Wajan yang biasanya ia taruh di rak bawah, entah kenapa tak ada di tempatnya. Ia menggerutu kecil, membongkar beberapa kardus, dan akhirnya menemukan wajan itu di dalam kulkas. Ia mengernyit. Siapa yang meletakkan wajan di kulkas? Ia sendiri? Ia tertawa kecil, menganggapnya sebagai kelalaian biasa. Mungkin semalam ngantuk banget. Ya, gumamnya sambil mengocok telur. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini lebih membingungkan. Ia kehilangan dompet. Ia yakin telah meletakkannya di atas meja makan, seperti biasa. Namun saat Aditya hendak keluar rumah dan butuh ongkos, dompet itu lenyap. Mereka mencari ke seluruh sudut rumah, sampai kolong tempat tidur, bahkan membongkar cucian. Setelah hampir 2 jam, Nisa menemukannya, di dalam lemari buku, terselip di antara 2 novel lama. Aditya tertawa waktu itu, mencoba mencairkan suasana. Wah, dompetnya lagi cari ilmu. Ya, sayang. Nisa ikut tertawa. Tapi dalam hatinya, ia merasa aneh. Beberapa minggu berlalu. Kejadian lupa menjadi semakin sering, bahkan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Pernah satu malam, Nisa memanaskan air untuk mandi, lalu lupa sama sekali hingga airnya habis mendidih dan pancinya gosong. Pernah juga ia menaruh ponsel di lemari piring. Dan paling membuatnya sedih,
Suatu sore saat ibu mertuanya datang berkunjung, ia lupa siapa nama belakangnya. Ia hanya mematung sejenak, dan dengan gugup tertawa, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Aditya memperhatikan perubahan itu. Ia mulai khawatir. "Nis, kamu nggak apa-apa?" "Aku cuma capek," jawab Nisa cepat. "Mungkin kurang tidur." Aditya tidak mendesak. Tapi sejak saat itu, ia mulai memperhatikan lebih dalam. Nisa kadang bicara berulang-ulang. Ia pernah lupa kalau sudah memasak makan malam dan mulai mengiris bawang untuk kedua kalinya. Bahkan saat mereka ke minimarket, Nisa sempat bingung cara menggunakan mesin pembayaran mandiri. Padahal ia terbiasa menggunakannya sendiri dulu. Satu malam, ketika Aditya pulang sedikit larut karena rapat proyek, ia mendapati rumah gelap. Lampu belum dinyalakan. Di dalam, Nisa duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut dan menangis dalam diam. "Sayang," panggil Aditya. Panik. Ia berlari menghampiri dan memeluk istrinya erat. "Aku takut, Mas." Suara Nisa bergetar. "Tadi aku nggak bisa ingat arah ke dapur. Aku berdiri lama banget di dekat pintu kamar, dan otakku kosong. Aku nggak tahu harus ke kanan atau ke kiri." Aditya mengecup ubun-ubunnya. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya memeluk erat, mengusap punggung Nisa perlahan, seperti menenangkan anak kecil yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Keesokan harinya, Aditya diam-diam menghubungi seorang temannya yang bekerja sebagai psikiater. Ia menceritakan perubahan yang dialami Nisa, dan sang teman menyarankan pemeriksaan neurokognitif secara menyeluruh. Namun saat Aditya mengajak Nisa secara perlahan, Nisa menolak. "Aku nggak gila, Mas," ucapnya dengan suara pelan, tapi tegas. "Bukan itu maksudku," jawab Aditya sabar. "Aku cuma khawatir. Kita periksa aja, biar tahu penyebabnya. Mungkin cuma kelelahan atau kurang nutrisi." Tapi Nisa tetap bergeming. Ia menghindari topik itu, membungkus kegelisahannya dengan rutinitas yang dibuat-buat. Ia menyalakan radio keras-keras, membuat daftar belanja yang panjang, dan mulai menulis di buku kecil tentang hal-hal yang ingin ia ingat. Tapi justru itu membuatnya semakin terlihat rapuh. Di suatu malam, saat Aditya bangun untuk minum, ia melihat Nisa duduk di meja makan sendirian. Di depannya, sebuah piring berisi nasi goreng dan telur mata sapi. "Nisa, kamu lagi ngapain?" Nisa menoleh perlahan. Matanya kosong. "Kamu belum makan malam, kan? Aku masak." Aditya menghela napas. Ia telah makan malam bersama Nisa 4 jam sebelumnya. Ia duduk di hadapan istrinya, menggenggam tangan Nisa yang mulai dingin. "Aku udah makan, sayang. Bareng kamu tadi." Wajah Nisa perlahan berubah. Bibirnya bergetar. Dan tanpa bisa ditahan, air matanya kembali jatuh. "Aku, kenapa? Mas? Aku kenapa?" Aditya memeluknya erat. Ia tak punya semua jawaban. Tapi ia tahu satu hal. Ia akan tetap tinggal. Ia akan menghadapi ini bersamanya, sampai akhir. Apapun yang akan mereka hadapi, ia telah memilih. Dan ia tak akan membiarkan Nisa berjuang sendirian. Aditya duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan tangan terkepal dan napas yang ditahan-tahan. Jantungnya berdetak tak karuan sejak tadi pagi. Di sebelahnya, Nisa duduk tenang dengan mengenakan gamis biru muda dan kerudung polos. Wajahnya tampak damai, tapi tatapan matanya kosong, seolah separuh jiwanya sedang berada di tempat lain. Mungkin di masa lalu yang samar, mungkin di dalam pikirannya sendiri yang makin hari makin terasa asing. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Nisa untuk akhirnya bersedia diperiksa. Bukan karena ia tak tahu ada yang salah dalam dirinya, tapi karena ia takut. Takut mengetahui jawaban yang selama ini hanya ia tebak-tebak. Namun malam ketika ia berdiri di depan kulkas yang terbuka dan tak tahu sedang mencari apa, ia tahu.
Ini bukan sekadar lelah. Ini bukan sekadar lupa biasa. Hari itu, mereka datang ke RS Brawijaya dengan rujukan dari sahabat Aditya, Dr. Vira, seorang psikiater klinis yang juga berpengalaman dalam gangguan neurodegeneratif. Pemeriksaan dimulai dari wawancara, lalu berlanjut ke tes neuropsikologis, MRI otak, hingga serangkaian tes darah dan penilaian kognitif mendalam. Nisa menjawab semua pertanyaan dengan pelan dan sesekali menatap Aditya seolah meminta bantuan. Tapi Aditya hanya menggenggam tangannya, memberi isyarat bahwa ia tak akan kemanapun. Hari ini, hasilnya keluar. Pintu ruangan dokter terbuka. Dr. Vira mempersilakan mereka masuk. Ruangannya hangat, penuh buku dan pencahayaan lembut, seolah ingin mengurangi tekanan dari kabar yang akan disampaikan. Aditya duduk, menggenggam tangan Nisa. Wajah Dr. Vira serius, matanya lembut, tapi tak bisa menyembunyikan beban yang hendak ia ucapkan. Aditya, Nisa, setelah kami pelajari hasil MRI, tes neuropsikologi, dan riwayat gejala yang muncul, kami menyimpulkan bahwa Nisa menunjukkan gejala awal yang onset Alzheimer's disease. Dunia seolah membisu. Aditya menatap kosong ke arah meja. Nisa tidak bergerak. Tak ada reaksi dramatis, tak ada jeritan. Hanya keheningan panjang yang menggetarkan. Perlahan, suara detik jam dinding seperti menjadi satu-satunya suara yang bisa mereka dengar. Dr. Vira melanjutkan dengan lembut. Ini adalah bentuk penyakit degeneratif pada otak yang memengaruhi memori, bahasa, dan kemampuan berpikir. Tapi, ini bukan akhir. Dengan pengobatan, terapi, dan dukungan yang konsisten, kita bisa memperlambat prosesnya. Kami akan berikan rencana terapi lengkap, termasuk terapi kognitif, diet, dan latihan rutin. Nisa akhirnya membuka mulut. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Berarti, aku akan kehilangan ingatanku, ya? Dr. Vira mengangguk. Lambat laun, iya. Tapi setiap orang berbeda. Progresnya bisa sangat pelan, terutama jika ditangani sejak awal. Air mata mengalir dari sudut mata Nisa. Ia menunduk, berusaha menelan semuanya sendirian. Tapi tangan Aditya kini menguatkan genggaman. Berapa lama waktu yang aku punya? Tanya Nisa, menatap dokter lurus. Tidak ada jawaban pasti. Bisa 5 tahun, bisa lebih. Beberapa kasus bisa melambat signifikan tergantung respons terapi dan kondisi tubuh. Sepulang dari rumah sakit, mereka tak langsung bicara. Mobil melaju pelan menyusuri jalan Jakarta yang mulai padat. Di dalam mobil, hanya ada suara napas dan bisikan mesin. Saat berhenti di lampu merah, Nisa bersuara. Mas. Aku takut. Aditya menoleh dan langsung memarkir mobil di pinggir jalan. Ia berbalik, memeluk Nisa seerat mungkin. Aku juga takut, sayang. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Nisa menangis dalam diam. Matanya memerah, pundaknya bergetar. Aku bisa lupa segalanya. Mas, makanan favoritmu, hari ulang tahun kita, bahkan mungkin nama kamu. Tapi aku nggak mau lupa rasanya mencintaimu. Aditya mengusap air mata di pipi istrinya, menatapnya dengan mata yang juga berkaca-kaca. Kalau kamu lupa semuanya, biar aku yang mengingat untuk kita berdua. Aku akan jadi pengingatmu, jadi kompasmu. Dan kalau dunia dalam kepalamu jadi gelap, aku akan tetap tinggal di sisinya, nyalain satu-satu cahaya kecil buat kamu. Hari itu, mereka pulang ke rumah dengan hati yang remuk, tapi satu sama lain tetap utuh. Malamnya, Aditya mencetak foto pernikahan mereka dan menempelkannya di dinding kamar, lalu mulai menulis jurnal harian berisi cerita mereka, dari hari pertama bertemu hingga hari itu. Aku akan bantu kamu mengingat, katanya. Kalau otakmu lupa, hati kita nggak akan. Nisa menatap halaman pertama jurnal itu. Di sana tertulis, hari ini,
Kamu tahu kamu sakit. Tapi kamu tidak sendiri. Ini bukan kisah tentang akhir, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk mencintai lebih dalam dari sebelumnya. Dan begitulah hari itu tercatat. Bukan sebagai hari kehancuran, tapi sebagai hari perjuangan dimulai. Sebuah babak baru dalam cinta mereka. Lebih berat, lebih sunyi, tapi juga lebih nyata dari sebelumnya. Angin sore meniup lembut tirai jendela kamar mereka, membiarkan sinar matahari yang mulai meredup masuk dengan malu-malu. Aroma teh melati tercium samar dari dapur. Namun di ruang tengah, kehangatan itu tak sepenuhnya menyentuh seorang perempuan yang duduk termenung di atas sofa. Matanya menerawang kosong ke arah tembok, di mana tergantung bingkai foto pernikahannya. Dirinya sendiri dalam balutan kebaya putih, berdiri di samping seorang pria yang memegang tangannya dengan penuh cinta. Tapi hari itu, Nisa tak mengenali siapa pria dalam foto itu. Dan saat ibunya datang membawakan buah tangan, sekotak kue kesukaan Nisa sejak kecil, Nisa tersenyum sopan, namun kaku. Ia menyambut ibunya layaknya orang asing yang baru dikenalnya. Bibirnya mengucapkan, "Terima kasih, Bu," tapi matanya tak menyimpan kehangatan yang biasa terpancar saat menyebut kata, "Ibu." Ibunya tercekat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia berpaling, berpura-pura sibuk membereskan tas di pangkuannya. Aditya melihat semua itu dari balik ambang pintu dapur. Hatinya tercekat. Sekali lagi, kenyataan pahit itu datang tanpa mengetuk. Nisa mulai melupakan orang-orang yang ia cintai. Beberapa hari sebelumnya, Nisa mulai lupa letak kamar mandi di rumah mereka sendiri. Pernah suatu malam, ia membuka pintu kamar dan berdiri lama di koridor, menggumam pelan, "Aku tinggal di mana, ya?" Aditya yang terbangun langsung mendekat, membimbingnya kembali ke tempat tidur dengan sabar, lalu berbaring di sampingnya sambil membacakan cerita dari jurnal mereka. Setiap malam, Aditya mencatat hal-hal kecil yang mereka alami. Percakapan, momen lucu, atau bahkan hari-hari di mana Nisa hanya diam sepanjang waktu. Ia ingin Nisa tetap punya dunia. Meski di kepalanya, dunia itu mulai mengabur. Kini, pagi-pagi selalu dimulai dengan rutinitas kecil. Mengenalkan ulang. "Pagi, sayang. Aku Aditya, suamimu," ucapnya setiap kali Nisa bangun dan menatapnya dengan bingung. Kadang Nisa tersenyum dan berkata, "Oh ya." Kadang ia malah bertanya, "Kita kenal di mana, ya?" Dan Aditya akan kembali menceritakan toko buku kecil itu, tentang bagaimana ia jatuh cinta pada Nisa yang duduk di antara rak novel usang. Ia mengulang cerita itu setiap hari. Dan meski Nisa akan lupa esoknya, Aditya tetap akan mengulangnya lagi, dan lagi. Suatu hari, saat mereka berjalan sore di taman, Nisa melihat seorang anak kecil bermain layang-layang. Ia berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah anak itu, lalu berkata pelan, "Aku pernah punya anak." Aditya tercekat. Ia tersenyum pahit, lalu menjawab pelan, "Belum, sayang. Tapi kita pernah mimpi punya." Nisa hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Aditya terdiam lebih lama, menatap langit senja yang mulai pucat. Ia merasakan sebuah kehilangan yang tak berbunyi, seperti kehilangan seseorang yang masih hidup, tapi perlahan menjauh dari dunia nyata. Dalam segala kehilangan itu, Aditya tak sekalipun meninggikan suara. Bahkan ketika Nisa mulai sering marah tanpa sebab, atau menuduh Aditya sebagai orang asing yang mencurinya dari rumahnya sendiri. Pernah, tengah malam, Nisa mengemasi tas dan bersikeras ingin pulang ke rumah ibu. "Ibumu di kamar sebelah, Nis. Ini rumah kita," ucap Aditya lembut. "Tapi ini bukan kamarku." Nisa bersikeras, "Aku harus pulang. Aku takut." Alih-alih memaksanya, Aditya membuka pintu dan mengajaknya keluar. Mereka berjalan di sekitar kompleks perumahan. Aditya membiarkan Nisa menghirup udara malam, menggenggam tangannya seperti ayah menggandeng putrinya.
Sesampainya di rumah, ia berkata, "Ini rumah kita. Kamu yang memilih warna cat temboknya. Ingat enggak?" Nisa menatap tembok putih itu lama sekali, lalu pelan-pelan meletakkan tasnya. "Putih susu ya, warnanya cantik." Aditya mengangguk, menahan napas. "Iya, itu warna favorit kamu." Di hari yang lain, Nisa tak mengenali dirinya sendiri di cermin. Ia menatap bayangan wajahnya lalu berbisik, "Dia siapa?" Aditya yang berdiri di belakangnya hanya menatap dalam. "Dia perempuan paling cantik yang pernah aku lihat." "Cantik ya?" "Cantik sekali." "Dia, siapa namanya?" Aditya menggenggam tangannya. "Namanya Nisa. Istriku. Hidupku." Air mata Nisa menetes begitu saja. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa hangat. Entah karena kata-kata itu, atau karena suara laki-laki di belakangnya yang terasa seperti rumah. Meski namanya belum tentu ia ingat besok pagi. Waktu terus berjalan, dan dunia Nisa semakin pudar warnanya. Nama-nama mulai hilang. Wajah-wajah berubah menjadi asing. Ia tidak lagi bisa membaca satu paragraf utuh tanpa lupa di tengah. Tapi di tengah semua kabut itu, ada satu hal yang tetap ia kenali. Rasa aman di pelukan Aditya. Dan Aditya? Ia terus mencintai dengan cara yang lebih sunyi namun lebih dalam. Ia bukan hanya suami, tapi perawat, penjaga, pemandu, dan penjaga nyala kecil di dalam hati Nisa. Karena cinta sejati tidak hanya bertahan saat segalanya utuh. Cinta sejati tetap tinggal, bahkan saat nama dan wajah tak lagi dikenali. Dan meski dunia Nisa perlahan mengabur, Aditya akan terus hadir sebagai satu-satunya hal yang tidak akan pernah ia biarkan hilang. Hujan turun pelan sore itu. Bukan badai, bukan juga gerimis, tapi hujan yang jatuh dengan ritme sabar. Seperti waktu yang perlahan tapi pasti mengikis kesadaran Nisa satu demi satu. Di dalam kamar kecil mereka yang kini dipenuhi foto-foto dan catatan warna-warni di dinding, Nisa duduk di meja kerjanya, menatap halaman kosong di hadapannya. Tangan kanannya memegang pena, sementara tangan kirinya bergetar tanpa irama. Di luar, Aditya sedang membuat teh jahe, seperti kebiasaan mereka setiap menjelang petang. Ia tahu Nisa tak selalu mengingat bahwa itu kebiasaan mereka, tapi ia tetap melakukannya. Seolah dengan mengulang hal-hal kecil itu, ia sedang mencoba mempertahankan kepingan terakhir dari kenangan mereka berdua. Dan di kamar itu, Nisa sedang menuliskan hal-hal yang bahkan dirinya sendiri mulai ragukan keasliannya. Untuk diriku sendiri di masa depan. Jika kamu membaca ini dan tidak tahu siapa kamu, tidak apa-apa. Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu bingung. Tapi izinkan aku mengenalkanmu pada seseorang. Namamu Nisa. Kamu mencintai kopi hitam tanpa gula. Kamu suka bau buku baru. Dan kamu selalu menangis kalau nonton film dengan anjing. Kamu punya suami bernama Aditya. Dia sabar, dia lembut, dan dia sangat mencintaimu. Dia akan tetap bersamamu, meski kamu tidak ingat siapa dia. Percayalah padanya. Percayalah pada cintanya. Di sebelah tulisan itu, Nisa menempelkan selembar foto kecil. Dirinya dan Aditya duduk di bangku taman, tertawa, saling menatap. Wajahnya di foto itu tampak cerah, mata berbinar, rambut sedikit berantakan karena angin. Itu diambil setahun lalu, saat dunia masih utuh dalam pikirannya. Sejak diagnosis, Nisa memutuskan untuk melawan dengan satu-satunya cara yang ia tahu, menulis. Setiap pagi, ia duduk di meja yang sama, menulis di jurnal besar berwarna hijau. Jurnal itu diberi judul dengan spidol hitam, kenangan yang tak boleh hilang. Ia mengisi halaman demi halaman dengan fragmen hidupnya, kisah pertemuan mereka di toko buku, warna kesukaan Aditya, nama sahabat masa kecilnya, bahkan resep nasi goreng buatan ibunya. Di dalam buku itu juga ada catatan kecil untuk Aditya, yang ia selipkan diam-diam, tanpa sepengetahuannya. Untuk suamiku.
Jika suatu hari aku menatapmu dan tidak mengenalmu, jangan marah. Itu bukan aku yang sebenarnya. Itu tubuhku, tapi pikiranku sedang tersesat. Jangan menyerah padaku. Peluk aku. Nyanyikan lagu yang dulu sering kamu putar saat kita naik motor malam-malam. Aku mungkin tidak tahu siapa kamu, tapi aku percaya hatiku akan tetap mengenali kamu. Aditya menemukannya tanpa sengaja saat merapikan meja. Ia terdiam lama, membaca huruf demi huruf dengan mata yang mulai basah. Jurnal itu bukan sekadar catatan. Itu adalah jembatan. Sebuah cara agar Nisa tetap hidup meski perlahan menghilang dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Nisa mulai meletakkan jurnal itu di tempat-tempat strategis. Di meja makan, di samping tempat tidur, bahkan di kamar mandi. Ia tahu, mungkin suatu hari ia akan membacanya tanpa tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia berharap kata-katanya sendiri akan menjadi lentera, menuntunnya pulang, walau hanya sejenak. Ada satu hari ketika Aditya pulang kerja dan menemukan Nisa duduk di lantai, memeluk jurnal itu sambil menangis. Ia tidak tahu kenapa menangis, tidak tahu apa yang membuatnya sedih. Tapi ia membaca selembar halaman, lalu menunjukkannya pada Aditya. "Ini, tulisanku?" tanyanya dengan suara bingung. Aditya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Iya, sayang. Itu tulisanmu." Nisa menatapnya, lama sekali. Lalu bertanya pelan, "Aku menulis tentang kamu." Aditya menggenggam tangannya. "Selalu." Dan malam itu, ia membacakan isi jurnal itu seperti dongeng sebelum tidur. Tentang perjalanan cinta mereka, tentang nasi goreng yang keasinan di malam pertama, tentang sepeda motor yang mogok di tengah hujan, tentang tawa-tawa kecil yang mereka bagi di balik tagihan listrik yang menumpuk. Setiap kata dari Nisa yang dulu menjadi pelindung bagi Nisa yang sekarang. Suatu hari, Nisa menulis surat panjang yang ia simpan dalam amplop berlabel, "Buka ketika kamu merasa ingin menyerah." Ia tahu, mungkin suatu hari Aditya akan lelah. Mungkin ia akan merasa sendirian, kehilangan arah. Dan surat itu ditulis untuk hari itu. "Aditya, aku tahu menjaga seseorang yang bahkan tak bisa mengingat siapa kamu adalah tugas paling menyakitkan di dunia. Tapi terima kasih karena kamu tetap tinggal. Jika kamu membaca ini, mungkin aku sudah tak mengenal siapapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilihku bahkan saat aku sudah tidak sempurna lagi. Jika kamu menangis malam ini, tidak apa-apa. Tapi besok, bangunlah. Lanjutkan hidupku. Lanjutkan cinta kita. Jangan biarkan penyakit ini menghapus semua tentang kita. Karena setiap cinta yang ditulis, tidak akan pernah benar-benar hilang." Aditya membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kali rasa putus asa menghampirinya. Dan seperti yang diharapkan Nisa, surat itu membuatnya bangkit. Membuatnya tersenyum di tengah rasa sakit. Karena ia tahu, meski Nisa tak lagi bisa menyebut namanya, ia telah menyimpan dirinya di dalam kata-kata. Cinta mereka mungkin tidak akan bertahan dalam bentuk yang biasa. Tapi ia akan hidup dalam tulisan, dalam catatan yang disusun Nisa untuk masa depan yang tak bisa ia kendalikan, dengan keberanian seorang pejuang, dan cinta seorang istri yang tahu bahwa kelak ia akan lupa, namun tak ingin benar-benar hilang. Ketika cinta diuji oleh keadaan, yang pertama menyerah bukan selalu hati, tapi orang-orang di sekelilingnya. Sudah hampir setahun sejak Nisa didiagnosis. Hari-hari mereka kini tak lagi seperti dulu. Waktu berjalan dalam ritme yang ganjil, cepat saat tawa datang sebentar, lalu lambat menyiksa ketika Nisa tak mengenal siapapun termasuk dirinya sendiri. Tapi Aditya tetap ada. Ia tidak pernah beranjak dari sisi istrinya. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan obat, menyuapi sarapan, mencatat jadwal terapi, mengajarkan hal yang sama berulang-ulang tanpa marah. Ia menjadi tangan, suara, dan arah bagi perempuan yang dicintainya,
Sekalipun Nisa hanya sesekali memanggilnya Mas, tanpa benar-benar tahu siapa ia sebenarnya. Namun kesetiaan, seberapapun tulusnya, tidak selalu dimengerti. Semua bermula saat pertemuan keluarga di rumah orang tua Aditya. Ibu dan kakaknya mengundangnya makan malam, katanya hanya ingin berkumpul. Tapi Aditya tahu sejak awal bahwa malam itu akan berbeda. Makanan tersaji hangat di meja, tapi obrolan terasa dingin. Ibu Aditya, yang biasanya lembut dan penuh pengertian, malam itu tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Mas, kamu yakin mau terus kayak gini? Suara ibu pelan, tapi jelas. Kamu masih muda. Nisa, dia sudah bukan Nisa yang dulu. Aditya diam. Tangannya berhenti memegang sendok. Kakaknya, Dimas, ikut menambahkan. Aku tahu kamu sayang dia. Tapi hidupmu juga penting. Dit, kamu bisa mulai lagi. Gak ada yang akan menyalahkanmu kalau kamu memilih untuk move on. Banyak perempuan baik di luar sana. Kamu bisa punya keluarga. Anak. Kata anak seperti pisau yang menusuk. Bukan karena Aditya tak memikirkan masa depan itu, tapi karena ia tahu, jika hidup bisa memilih jalannya, maka Nisa pasti ingin menjadi ibu, bukan hanya penderita yang harus dijaga. Tapi hidup tidak memberi mereka pilihan. Aditya menatap wajah ibunya. Ibu tahu apa janji yang aku ucapkan waktu akad nikah? Ibu menunduk. Tahu. Waktu itu aku bilang, aku akan mencintai dia dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Itu bukan sekadar kalimat, Bu. Itu sumpahku. Bukan janji yang bisa dicabut saat kenyataan tidak sesuai rencana. Kakaknya menatapnya tajam. Tapi kamu juga manusia. Kamu punya batas. Aditya menarik napas panjang. Kalau aku nikah untuk cari nyaman, aku pasti udah pergi sejak awal. Tapi aku nikah untuk mencintai. Dan cinta itu bukan soal gampang atau susah. Ini soal tetap tinggal. Suasana jadi hening. Ibu menghapus air mata pelan. Ia tak bisa menentang keteguhan anak lelakinya. Tapi hatinya juga remuk, menyaksikan anaknya berkorban begitu banyak. Tekanan tak hanya datang dari keluarga. Teman-teman Aditya di kantor mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan menyarankan hal yang sama, meninggalkan Nisa. Bro, ini bukan egois. Kamu harus realistis. Kamu punya karir. Wajahmu masih laku di pasaran. Hidupmu bisa lebih mudah. Aditya hanya tersenyum, dingin. Kamu tahu apa yang lebih susah dari hidup dengan istri yang perlahan lupa kamu? Apa? Hidup dengan hati yang tahu kamu meninggalkannya saat ia paling butuh kamu. Ucapan itu menutup semua saran yang datang dari manapun. Tapi ujian paling berat datang dari seseorang yang tak pernah ia duga, Nisa sendiri. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di teras, Nisa memegang tangan Aditya dan berkata pelan, Mas, kamu boleh menikah lagi, kalau kamu mau. Aku nggak apa-apa. Aditya tersentak. Apa maksud kamu, sayang? Nisa menatap matanya dengan bingung, seperti anak kecil yang mencoba memahami sesuatu yang rumit. Aku mungkin akan hilang. Aku nggak akan bisa jadi istri yang baik. Jadi kamu boleh cari yang lain. Aku nggak bisa janji bisa cinta kamu terus. Aditya memeluknya. Air matanya jatuh, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya memeluk tubuh kecil itu lebih erat dari sebelumnya. Karena ia tahu, dalam keterbatasannya, Nisa sedang mencintainya dengan cara yang paling dalam, membebaskannya. Tapi Aditya telah memilih. Malam itu ia duduk di samping Nisa yang tertidur dan kembali membuka jurnal hijau milik istrinya. Di halaman paling akhir, ia menulis dengan tangannya sendiri. Untuk siapapun yang meragukan cinta ini, aku tidak tinggal karena dia sempurna. Aku tinggal karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan dia, bahkan saat dia masih hidup.
Dan karena itu, aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Karena mencintai bukan soal mendapat balik, tapi tentang memberi, sampai lupa cara untuk menyerah. Aditya tahu jalan mereka masih panjang. Nisa mungkin akan lupa semuanya. Dunia bisa makin gelap. Tapi ia juga tahu, setiap cinta punya ujiannya sendiri. Dan ujiannya bukan tentang seberapa kuat kamu mencintai di awal, tapi seberapa teguh kamu bertahan saat dunia sekelilingmu menyuruhmu menyerah. Aditya memilih tetap tinggal. Dan dalam diam yang dalam, Tuhan tahu, itu adalah bentuk cinta yang paling tulus di dunia ini. Hari itu langit cerah. Angin sejuk berhembus lembut melalui sela-sela jendela yang terbuka. Di rumah kecil yang kini tak pernah benar-benar sepi dari detak jam dan isak yang disembunyikan, Aditya duduk di kursi kayu, menunggu Nisa bangun dari tidur siangnya. Di atas pangkuannya, ada buku jurnal hijau yang sudah lusuh. Tepi-tepinya mulai kusam karena terlalu sering dibuka. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Hari ketika sesuatu yang selama ini ia takuti akhirnya datang dengan wujud paling menyakitkan. Nisa tidak mengenalnya lagi. "Nisa? Sayang, kamu sudah bangun." Perempuan yang duduk di tepi ranjang menoleh. Matanya bingung. Napasnya tersengal. Aditya tersenyum lembut dan mendekat pelan. Namun yang ia dapat bukan sambutan hangat. Bukan senyum penuh cinta. Bukan panggilan, "Mas." "Siapa kamu?" Suara Nisa pecah. Aditya terhenti. Dadanya sesak. Tapi ia tetap mencoba tersenyum, menahan luka yang menyeruak ke tenggorokan. "Aku Aditya, sayang. Suami kamu." Nisa menggeleng cepat. Matanya membelalak. Tubuhnya mundur ke sudut tempat tidur seperti anak kecil yang ketakutan. "Jangan dekat-dekat. Aku nggak kenal kamu. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini?" Tangannya gemetar, menunjuk Aditya seolah dia adalah penyusup, bukan penjaga hidupnya selama ini. Dalam sekejap, seluruh dunia Aditya yang rapuh runtuh. Tapi ia tidak marah. Ia tidak beranjak. Ia hanya menurunkan tubuhnya, duduk di lantai, sejajar dengan Nisa, dan berkata pelan, "Namaku Aditya. Aku laki-laki yang jatuh cinta padamu di toko buku 5 tahun lalu. Kamu waktu itu baca novel Trelai, dan bilang kamu suka kopi hitam, meskipun lambungmu sering protes. Aku yang duduk di belakangmu di masjid saat kamu pertama kali pakai kerudung putih. Aku yang melamarmu di sore hujan, dengan hanya doa dan keberanian. Aku suamimu, sayang. Dan aku masih di sini." Air mata mengalir di pipi Nisa. Tapi bukan karena ia mengingat, melainkan karena hatinya merasa bersalah, tanpa tahu kenapa. Dia menatap Aditya lama sekali, seolah sedang mencoba mencocokkan potongan wajah itu dengan kenangan yang tak lagi lengkap. Tapi ingatannya seperti lembaran kertas yang terbakar separuh. Hanya abu yang tersisa. Aku takut," bisiknya. Aditya mendekat satu langkah. "Boleh aku duduk di sampingmu?" Nisa ragu, tapi perlahan mengangguk. Aditya duduk, lalu membuka jurnal hijau mereka. Ia mulai membaca. Halaman demi halaman. Kisah demi kisah. Ia mengulang semuanya dari awal. Lagi. Tentang pertemuan mereka. Tentang nasi goreng yang gosong. Tentang sepeda motor yang mogok. Tentang tawa pertama, pelukan pertama, air mata pertama. Dan sepanjang waktu itu, Nisa diam. Kadang tersenyum samar. Kadang menatap kosong. Di tengah pembacaan, Nisa tiba-tiba memotong. "Kita pernah ke taman, ya? Yang ada bangku biru di bawah pohon besar." Aditya nyaris tercekat. Senyumnya merekah pelan. "Iya. Kita duduk di sana waktu kamu bilang kamu siap jadi ibu." Mata Nisa berkaca-kaca. "Aku nggak ingat wajahmu, tapi suara kamu bikin aku tenang." Aditya menunduk.
Hatinya terbelah, tapi juga penuh. Ia sadar, Nisa tak mengenal wajahnya lagi. Tapi suaranya, cintanya, masih tinggal di sudut hati yang belum benar-benar hilang. Sejak hari itu, Aditya tahu ia harus mulai ulang. Setiap pagi, ia menyambut Nisa dengan senyuman seperti baru kenal. Selamat pagi, aku Aditya. Aku suamimu. Dan aku di sini untuk kamu. Kadang Nisa marah, kadang takut. Kadang ia tersenyum malu-malu seperti perempuan yang sedang jatuh cinta lagi. Dan bagi Aditya, setiap versi dari Nisa adalah anugerah. Bahkan jika harus memperkenalkan diri 1000 kali sehari, ia akan melakukannya. Dengan sabar. Dengan cinta yang tidak pernah berkurang meski dikenali sebagai orang asing. Ia mulai menempel foto-foto kecil di seluruh rumah. Di atas wastafel, ini kamar mandi, sayang. Di lemari pakaian, ini kerudung yang kamu suka pakai hari Jumat. Di dapur, ini tempat kita membuat kopi pahit yang kamu suka. Dan di cermin kamar, foto mereka berdua dengan tulisan, "Dia adalah Aditya, lelaki yang kamu cintai. Lelaki yang tidak akan pernah meninggalkanmu." Malam hari, saat Nisa tertidur, Aditya duduk di samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan istrinya yang kecil dan dingin. Wajah itu kini asing. Tatapan itu sering kosong. Tapi Aditya tidak mencintai wajah atau ingatan. Ia mencintai jiwa yang ada di dalam tubuh itu. Dan meski Nisa tak lagi mengenalnya, ia tetap akan bertahan. Karena cinta sejati bukan tentang dikenali, tapi tentang tetap mencintai, bahkan saat kamu dilupakan. Hari pertama, Aditya duduk di pinggir ranjang, menggenggam tangan Nisa yang hangat. Di hari pertama setelah Nisa benar-benar tak mengenalnya lagi, ia masih mengenalkan dirinya dengan senyum. "Selamat pagi, aku Aditya, suamimu." Ia tak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi pembuka hari-hari mereka berikutnya. Berulang, tak henti, dan perlahan menjadi mantera dalam cinta yang sunyi. Hari ke-100. Nisa mulai sulit berbicara. Kalimat-kalimatnya pendek, kadang hanya satu kata. Kadang ia menatap Aditya lama sekali, lalu bertanya, "Kamu siapa?" "Ya." Tapi ada juga hari di mana ia hanya duduk diam, menatap jendela, senyum tipis di wajahnya tanpa sebab. Dan Aditya tetap di sampingnya. Ia mulai menulis lebih banyak di jurnal mereka, menuliskan hari-hari tak berarti yang sebenarnya sangat berarti. Saat Nisa tertawa pelan karena mendengar suara burung, atau saat ia memegang tangan Aditya erat saat mendengar azan. Hari ke-365. Hari itu tepat 1 tahun sejak Nisa tidak lagi mengenal suaminya. Tapi Aditya tetap merayakannya. Bukan dengan pesta, bukan dengan bunga, tapi dengan membacakan surat pernikahan mereka dari awal. Ia duduk di sisi ranjang, membacakan dengan suara bergetar. Dan ketika sampai pada kalimat, "Aku berjanji akan mencintaimu dalam sehat dan sakit," Nisa menatapnya lama. Tidak berkata apa-apa, tapi air matanya jatuh. Dan itu cukup bagi Aditya untuk bertahan 1000 hari lagi. Hari ke-730. Nisa berhenti bisa berjalan. Langkah-langkah kecilnya digantikan oleh kursi roda. Tangannya kaku. Matanya sering kosong. Tapi Aditya belajar memandikannya, menyuapinya, menyisir rambutnya dengan sabar. Ia belajar cara memijat jari yang kaku, mengatur napas ketika Nisa tiba-tiba menjerit ketakutan karena tak mengenali bayangannya sendiri di cermin. Teman-teman Aditya mulai menjauh. Beberapa sudah menikah lagi, punya anak, punya cerita. Ia tak lagi diundang ke banyak pertemuan. Mungkin karena mereka tak tahu harus bicara apa. Mungkin karena mereka sudah menganggap Aditya tinggal di dunia lain. Dunia yang hanya berisi satu nama, Nisa. Tapi Aditya tak pernah merasa kesepian. Rumah mereka memang sepi, tapi tidak sunyi. Karena cinta yang tulus selalu bersuara, bahkan dalam diam.
Hari ke-1000. Nisa tidak bisa lagi bicara. Hanya suara napas pelan, kadang serak, kadang terhenti beberapa detik. Tapi Aditya masih berbicara setiap hari. Ia membacakan puisi, menceritakan kisah lama, bahkan bercanda sendiri seolah Nisa masih bisa tertawa. Ia masih menyuapi, membersihkan tubuh istrinya, mencium keningnya setiap pagi dan malam. Bahkan ketika mata Nisa tak lagi fokus, Aditya tetap menatapnya dengan cinta yang sama. Hari ke-1051. Aditya membuka jurnal mereka. Halaman terakhir kini hampir penuh. Ia menulis, "Hari ini, kamu tidak bergerak sama sekali. Tapi ketika aku membisikkan kalimat ini, kamu menangis. Itu cukup. Itu jawaban dari semua tanya dalam hatiku. Apakah kamu masih ada di sana? Apakah jiwamu masih mendengarku? Dan aku percaya, kamu masih ada. Bahkan saat semua tubuhmu sudah menyerah." Hari ke-1086. Pagi itu, Aditya bangun lebih dulu, seperti biasa. Ia memandangi wajah Nisa yang tidur dalam damai. Tapi ada yang berbeda. Napasnya tidak lagi terdengar. Tubuhnya hangat, tapi pelan-pelan mendingin. Aditya tidak menangis saat itu. Ia hanya memeluk tubuh Nisa erat-erat, lalu membisikkan di telinganya, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sayang. 1000 hari lebih aku menjaga kamu. Tapi sekarang, biarkan aku yang melepaskan. Kamu sudah bebas. Kamu sudah pulang." Hari pertama setelah Nisa pergi, rumah mereka kosong. Tapi di meja kecil, jurnal hijau itu masih terbuka. Di halaman terakhir, Aditya menulis, "Hari ini, kamu tidak ada. Tapi semua hal tentangmu tetap hidup di sini. Di dinding, di baju yang masih tergantung, di sendok kecil tempat aku biasa menyuapimu. Dan terutama, di hatiku. 1000 hari bukan waktu yang mudah. Tapi jika waktu bisa diulang, aku akan tetap memilih mencintaimu. Tetap memilih tinggal. Cinta kita tidak berakhir di 1000 hari. Ia terus hidup, bahkan setelah kamu pergi. 1000 hari itu bukan tentang penderitaan. 1000 hari itu adalah saksi dari cinta paling tulus, ketika satu orang memilih untuk tetap tinggal. Ketika dunia berkata, sudah cukup, tapi hatinya berkata, belum. Aku masih di sini. Aditya telah membuktikan. Cinta tidak selalu dikenali. Tapi cinta sejati tidak pernah hilang, bahkan saat semuanya dilupakan. Pagi itu datang tanpa pertanda. Tak ada hujan. Tak ada kabut. Hanya cahaya matahari yang hangat menyusup melalui celah-celah gorden, menyentuh perlahan wajah Nisa yang pucat dan tenang. Burung-burung terdengar samar dari kejauhan. Dapur masih sunyi. Dan Aditya, seperti biasa, sudah terbangun lebih dulu, duduk di kursi rotan di samping ranjang sambil menggenggam buku jurnal hijau yang sudah lusuh oleh waktu. Ia menatap wajah Nisa dalam keheningan. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Ia hanya sedang mengenang. Mengenang 1000 lebih hari yang telah mereka lewati bersama. Hari-hari yang mengajarkannya tentang cinta yang sabar, cinta yang tidak meminta untuk diingat, cinta yang memilih bertahan meski tak lagi dikenali. Nisa belum membuka matanya. Aditya membungkuk pelan, mengecup dahinya yang dingin. Selamat pagi, sayang. Tak ada jawaban. Tapi Aditya sudah terbiasa dengan keheningan itu. Ia tidak lagi menunggu respons. Ia hanya percaya bahwa meski tubuh Nisa lemah dan pikirannya telah mengembara entah kemana, hatinya masih mendengar. Ia membuka jurnal dan mulai membacakan catatan dari hari sebelumnya. Kemarin kamu menatap pohon mangga di halaman lama sekali. Lalu kamu tertawa kecil. Aku tidak tahu kamu mengingat apa, tapi kamu tampak bahagia. Dan hari ini, aku harap kamu juga bahagia. Saat itu, jemari Nisa bergerak sedikit. Sangat pelan, nyaris tak terlihat. Aditya menghentikan bacaannya.
Ia menatap Nisa dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Nisa. Kelopak mata Nisa berkedip pelan. Bibirnya bergerak sedikit. Nafasnya tersendat, namun masih ada. Matanya terbuka perlahan. Tidak selebar dulu, tidak sehidup biasanya. Tapi matanya memandang ke arah Aditya. Dan kali ini, tidak kosong. Aditya berdiri. Air matanya sudah menetes sebelum ia sadar. Nisa? Kamu lihat aku. Wajah Nisa tak menunjukkan banyak ekspresi. Tapi pelan-pelan, sangat pelan, sudut bibirnya tertarik. Sebuah senyum. Senyum yang sudah sangat lama tidak ia lihat. Senyum yang tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat Aditya merasakan seolah seluruh waktu berhenti. Senyum yang mengandung sesuatu yang nyaris mustahil dalam keadaannya, kesadaran. Dan kemudian, dari bibir yang hampir tak lagi sanggup bersuara, keluar satu kata. Satu kata yang mematahkan semua pertahanan dalam hati Aditya. Lirih, retak, namun penuh makna. Suamiku. Air mata Aditya tumpah deras. Ia segera duduk, menggenggam tangan Nisa erat-erat. Ia mencium jemarinya, membungkuk memeluk tubuh kurus itu penuh rasa haru. Ya, sayang, aku di sini. Aku suamimu. Selalu. Waktu seolah berhenti. Detik-detik setelah kata itu menggema di antara mereka terasa seperti anugerah dari langit. Satu kata, tapi mengandung seluruh dunia yang pernah mereka miliki. Satu kata, tapi itu cukup untuk membayar semua malam panjang tanpa nama. Semua pagi yang tanpa sapaan. Semua hari di mana cinta hanya hidup di satu sisi. Aditya mencium kening Nisa. Lama. Ia mengucap syukur dalam hati. Nisa menatapnya sekali lagi. Nafasnya kini pelan. Tapi senyumnya tetap di sana. Dan dengan tangan yang bergetar, ia menyentuh pipi Aditya. Terima kasih, bisiknya. Setelah itu, matanya perlahan tertutup kembali. Wajahnya tetap tersenyum. Tubuhnya diam. Aditya memeluknya erat. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Nafas itu tak lagi ada. Tapi tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan histeris. Hanya sunyi. Sunyi yang dipenuhi damai. Karena ia tahu, di akhir hidupnya, Nisa mengenalnya kembali. Ia mengingat. Ia tersenyum. Ia berkata, suamiku. Dan bagi Aditya, itu adalah hadiah paling indah. Senyum terakhir dari cinta yang tak pernah menyerah. Penutup sempurna dari perjalanan panjang penuh luka, pengorbanan, dan keteguhan hati. Beberapa hari kemudian, di makam yang sederhana, di bawah pohon yang sering mereka pandangi bersama dari teras rumah, Aditya berdiri sendiri. Di tangannya, jurnal hijau itu kini sudah tertutup dan diikat pita coklat tua. Ia membacakan satu paragraf terakhir yang ia tulis sendiri malam setelah Nisa pergi. Hari ini, kamu benar-benar pergi. Tapi kamu meninggalkan senyum untukku. Satu kata yang akan kujaga seumur hidup, suamiku. Hari ini aku kehilanganmu. Tapi aku tidak kehilangan cinta kita. Karena cinta itu sudah kutanam dalam tanah ini, di atas pusaramu. Dan akan tumbuh setiap kali aku menyebut namamu dalam doa. Kamu mungkin tidak lagi ada, tapi cintamu akan hidup selama aku hidup. Selamat jalan, Nisa. Aku akan terus mencintaimu. Bahkan setelah seluruh dunia melupakan namaku. Lalu ia menutup jurnal itu untuk terakhir kalinya, dan berjalan pergi. Tanpa menangis. Karena air matanya telah habis. Yang tersisa hanyalah kenangan dan rasa syukur. Senyum terakhir itu adalah pengingat. Cinta yang dijalani dengan kesabaran tak akan pernah sia-sia. Bahkan di ujung kehidupan, cinta bisa kembali pulang. Meski hanya dalam satu kata. 3 bulan setelah pemakaman Nisa, pagi-pagi sekali sebelum matahari sepenuhnya muncul, Aditya berdiri di sebidang tanah kecil di belakang rumah mereka.
Tanah itu dulu tak terurus, hanya rumput liar dan bebatuan. Tapi hari itu, ia membawa sekop, bibit bunga, dan sebongkah cinta yang tidak pernah habis. Cinta yang kini tidak lagi bisa diberikan lewat sentuhan atau bisikan, tetapi melalui kenangan yang ditanam. Ia menyebutnya Taman 1000 Hari. Nama itu bukan sekadar romantisme. Itu adalah jumlah hari ia merawat Nisa sejak pertama kali istrinya mulai kehilangan dirinya. 3 tahun penuh yang terukir dalam jurnal, air mata, senyuman singkat, dan bisikan yang hanya didengar oleh dinding kamar. Aditya merasa, taman itu akan menjadi satu-satunya tempat di dunia ini yang tahu seberapa dalam cintanya. Setiap pagi, ia bekerja di taman itu. Menanam melati di sisi timur, bunga kesukaan Nisa. Di sisi barat, ia menanam lavender yang dulu dibeli Nisa dari pameran buku. Di tengah-tengah, ia membangun bangku kayu panjang, menghadap pohon jambu air yang mereka tanam di awal pernikahan. Di sisi kiri pohon itu, berdiri sebuah batu kecil dari marmer putih, bertuliskan, Taman 1000 Hari. Untuk Nisa, yang pernah melupakan segalanya, kecuali cintanya padaku. Orang-orang sekitar awalnya mengira Aditya telah kehilangan arah. Tetangga menatapnya iba. Beberapa teman lama yang sekali-sekali mampir bertanya dengan suara ragu, "Masih sering ke taman itu, Dit?" Dan Aditya hanya menjawab pelan, "Setiap hari, sama seperti dulu." Karena baginya, taman itu bukan hanya ruang untuk mengenang. Itu adalah cara untuk memelihara janji yang tidak ikut terkubur bersama jasad Nisa, tapi tumbuh di atas tanah, dalam bentuk bunga, bayangan pohon, dan angin yang berhembus melewati bangku. Setiap sore, ia duduk di bangku itu dan membuka kembali jurnal hijau mereka. Kadang membacakan 1 halaman. Kadang hanya duduk dalam diam. Tapi setiap kata, setiap baris, terasa seolah Nisa ikut mendengarkan. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam, seorang gadis kecil lewat dan berhenti di depan taman itu. Ia memperhatikan bunga-bunga yang tertata rapi, lalu mendekat perlahan. "Paman," katanya polos, "ini taman siapa?" Aditya tersenyum. "Taman ini untuk seseorang yang sangat paman cintai." "Kenapa dia nggak di sini?" Aditya menatap langit yang mulai jingga. Dia sedang ada di tempat yang lebih indah, tapi hatinya tinggal di sini. Gadis itu mengangguk, lalu menunjuk batu kecil yang bertuliskan nama taman itu. 1000 hari itu lama ya, Paman. Aditya tertawa pelan. "Tidak, kalau kamu melaluinya bersama orang yang kamu cinta." Setelah anak itu pergi, Aditya menatap kembali taman itu. Di dadanya, ada rindu yang tak pernah habis. Tapi ia juga tahu, rindu yang dirawat dengan cinta tidak menyakitkan. Ia hanya menuntun seseorang untuk tetap setia, meski sendirian. Beberapa tahun kemudian, taman itu mulai dikenal orang. Bukan karena keindahannya saja, tapi karena kisah di baliknya. Orang-orang datang untuk duduk, membaca, merenung. Di salah satu sudut taman, Aditya menaruh rak kecil yang berisi salinan dari buku yang akhirnya ia tulis. 1000 Hari Menjagamu. Buku itu ditulis dari jurnal Nisa, dari luka, dari harapan, dan dari cinta yang tak pernah diminta untuk dikenang, namun terus hidup karena dipelihara. Ada halaman khusus di akhir buku itu yang menyentuh banyak orang. Halaman terakhir, yang ditulis Aditya bukan untuk pembaca, tapi untuk Nisa. "Untuk kamu, yang pernah lupa siapa aku. Aku menulis semua ini bukan agar orang mengingatmu, tapi agar kamu tahu, bahkan setelah kamu lupa siapa kamu, aku tetap mencintaimu utuh. Taman ini bukan hanya untuk merawat bunga, tapi untuk merawat cinta. Cinta yang pernah tertatih, tapi tidak pernah kalah. Kamu mungkin sudah pergi, tapi janji kita tetap tinggal. Dan aku masih di sini, masih menunggu pagi, di bangku taman yang kita bangun.
bersama kenangan dan doa. Taman 1000 Hari menjadi saksi bahwa cinta tidak selalu harus dirayakan dalam pesta. Kadang, cinta paling tulus justru tumbuh di tanah sepi, disiram dengan kesabaran, dan mekar dalam kenangan yang tak lagi bisa dijawab oleh suara. Dan Aditya, lelaki yang tidak pernah diminta untuk bertahan, telah memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena ia tak punya pilihan, tapi karena ia tahu, janji yang kekal bukan yang ditulis di atas kertas, melainkan yang ditanam di dalam hati, dan disiram dengan cinta. Setiap hari, selama hidupnya, ia mungkin akan tetap duduk di bangku kayu itu, membaca jurnal lusuh, dan tersenyum pada angin. Karena ia percaya, meski Nisa telah pergi, cinta mereka tidak akan pernah ikut mati. Taman 1000 Hari akan terus hidup, selama ada cinta yang memilih untuk tetap tinggal.